alam. Ada yang alami, ada yang dialam-alamkan. Yang alami seperti longsor, itu dia, gempa, ya, kemudian banjir, tsunami, ya. Kalau disingkat LGBT, kan, longsor, gempa, banjir, tsunami. Nah, itu yang alami. Ada yang juga dialam-alamkan. Nah, kemudian dibuat tafsiran seperti tadi. Nah, ini gimana katanya Kang Ewil ini dekat dengan LGBT. Nah, sebetulnya LGBT yang mana ini, yang alami atau yang dialam-alamkan? Beri klarifikasi aja langsung, mah. Iya, fitnahnya sudah sangat menyakiti hati pribadi, keluarga, dan orang tua ya. Bukan hanya dituding pro, maka dituding pelaku. Luar biasa. Terus saya. Makanya Pak Ustadz mohon jaga jarak. Jadi begini asal muasalnya. Saya bilang, ini pendapat saya, Ustadz, mohon dikoreksi kalau salah. Saya bilang, sebagai pemimpin saya sering ditanya tentang hal-hal kemasyarakatan seperti tadi. Saya jawab, karena saya Muslim, semua yang dilarang oleh Al-Quran saya akan melarang. Sederhana. Nah, tapi pada saat orang melakukan padahal sudah dilarang, itu kan dosanya ditanggung masing-masing. Contoh, minuman keras itu terlarang ya dalam keyakinan kita sebagai Muslim. Maka saya melarang ya, saya banyak melakukan razia-razia dan sebagainya, menutup lebih, ada catatannya selama 5 tahun. Tapi kalau ada warga saya meminum minuman keras di rumahnya, tidak ada hukum formal untuk saya menangkapnya, kecuali dia mabuk di depan rumah mengganggu masyarakat, baru hukum formal bertindak. Nah, terhadap LGBT juga poin saya begitu, saya ikut melarang. Saya satu-satunya wali kota, Ustadz, yang menutup spa kafe LGBT di dekat Masjid Ukhwah di Jalan Aceh. Saya dengan terang-terangan, dan ini nggak pernah dikutip oleh orang yang memfitnah saya, karena kebenarannya akan mengkontradiksi apa yang mereka fitnahkan. Saya ini digugat ke pengadilan oleh kelompok LGBT. Kenapa? Karena saya terang-terangan melarang mereka berkampanye di media sosial. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke ruang publik, mengkampanyekan perilaku yang melanggar syariatnya, dan saya punya kewajiban melindungi warga dan umat saya dari kampanye-kampanye itu. Saya sampaikan ketegasan saya secara publik. Di situ saya dianggap tidak pro keberagaman dan sebagainya. Ada catatannya seperti itu. Nah, kalimat bahwa kalau sudah tahu itu dosa, kalau sudah itu dilarang oleh agama, masih juga melakukan, kan begitu, maka itu ditanggung oleh sendiri-sendiri, silahkan saja, kira-kira begitu. Jadi bukan saya sebut bahwa itu dosa ditanggung sendiri-sendiri berarti saya mengizinkan, atau itu kan sudah masuk ke ranah pilihan pribadi dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini dipelintir bahwa seolah-olah dengan menggunakan kalimat itu saya membiarkan. Saya tanya begini, pernah nggak mendengar Pak Aher, Gubernur Jawa Barat, menanggapi LGBT? Pan terlarang. Oh, Pak Aher tidak menanggapi, berarti Pak Aher membiarkan, berarti Pak Aher setuju. Nah, logika itu dipakai oleh mereka-mereka yang menyederhanakan logika tadi. Karena kami ini tidak ada hukum formal, Ustaz. Saya di Sumba harus ikut hukum yang ada di tanah air Republik Indonesia. Kalau ada hukumnya harus menanggapi, saya lakukan. Tapi kalau tidak ada hukumnya, maka saya hanya bisa menasehati sebagai pemimpin kepada mereka yang melakukan perilaku-perilaku melanggar syariat tadi, meminum minuman keras, berperilaku seperti itu. Baik. Itu sebenar-benarnya kebenaran. Saya punya istri yang cantik, anak 2, alhamdulillah gitu ya. Baik. Kalau boleh nikah tapi udah nggak boleh. Alhamdulillah. Nikah lagi. Ibu yang menyaksikan ini, itu kalimat terakhir yang paling jujur mungkin yang pernah disampaikan, dan saya tidak berani menghentikan itu. Baik. Jadi clear ya teman-teman sekalian, apa yang beliau sampaikan sesungguhnya itu saudara-saudari kita sebangsa yang tadi tersebut, itu pun juga perlu kita rangkul untuk didakwahi. Jangan dibiarkan, karena kami sering diskusi juga teman-teman kami yang pakar
ada pakar otak, pakar macam-macam. Sungguhnya ada sesuatu juga dalam dirinya itu yang bisa diluruskan. Dan kita doakan, sampaikan, jalankan, dan Masya Allah, itu tidak sedikit yang kembali. Bahkan kami menerima telepon dari tokoh di Indonesia yang terjangkit dengan salah satu, ditokohkanlah kalangan itu menangis terisak, bertanya bagaimana cara saya jalan untuk kembali. Pasti sepanjang kita manusia, sifat sayang Allah menjadikan kita mendapat peluang untuk berubah jadi baik. Hanya kecongkakan yang kadang-kadang menghambat kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahat-jahatnya Fir'aun, Allah masih memberi kesempatan untuk kembali sampai dikirimkan 2 nabi. Quran surah ke-20, Anda bisa cek dari ayat 43 sampai 44-nya. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Anda bayangkan, Fir'aun itu makhluk paling jahat yang diabadikan di Quran. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Ya, hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Bahkan baru lahir itu disembelih di depan ibu yang baru melahirkannya. Hobi. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan ia hidayah. Dikirimkan 2 orang nabi. Satu makhluk ini, nabinya 2. Kita sampai sekarang nabi 1 nggak pernah kelihatan. Dan hebatnya, begitu 2 nabi ini diperintahkan, kalimat Allah turun di situ. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun coba dakwai dengan kalimat yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu hatinya bisa tersentuh dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan, Musa, Harun itu nabi, berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi, masih diperintahkan berkata yang lembut. Sesering katakan, mohon maaf ya, Anda itu nabi bukan, Rasul bukan. Anda tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Anda berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa Anda mesti kasar? 2 nabi ini saja berdakwah pada Fir'aun, makhluk yang paling zalim, diperintahkan berkata lembut. Anda nabi bukan, Rasul bukan, tidak sebaik Musa, tidak sesoleh